Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Bas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Ai. Bu Ai gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah Pak, sama dalam keadaan sehat walafiat juga. Nah, kemarin Pak Bas chat saya, katanya mau ada yang diomongin hari ini. Kira-kira apa ya Pak? Oh iya Bu, kemarin saya ada hubungi Bu, rencana saya mau berbicara Bu. Ini tentang persoalan saya sebetulnya ini Bu. Saya masih begitu bingung ini. Ada masalah tentang pembagian jadwal saya Bu dalam mengajar nih Bu. Ya. Mhm. Oke, baiklah. Jadi nanti akan membicarakan terkait permasalahan jadwal seperti itu ya Pak ya. Iya Nah Bu. Pak Bas mengingat obrolan kita ini kan waktunya tidak panjang nih Pak. Iya Bu. Kira-kira tujuan apa yang mau Pak Bas capai setelah proses coaching ini, Pak? Ya, mungkin barangkali tujuan atau harapan saya, Bu, dengan adanya coaching kita hari ini, setidaknya pada hari ini saya mendapatkan dan solusi dan yakin saya dengan apa solusi-solusi itu bisa terselesaikan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Itu mungkin barangkali Bu tujuannya saya bercoaching pada hari ini. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan harapan ya, Pak ya. Kita coba dengan bismillah. Oke, Pak. Tadi Bapak menyampaikan bahwa ingin mendiskusikan seperti itu ya, permasalahan terkait jadwal dan tugas tambahan. Kira-kira bisa Bapak lebih ceritakan terperinci permasalahan seperti apa yang sedang Pak Bas alami saat ini? Iya Bu, gini Bu, saya sebagai seorang guru pendidikan agama Islam di sekolah kecil. Jadi karena kami ini sekolah kecil, Bu, jadi, selain saya sebagai guru agama, itu ada juga amanah-amanah tambahan yang diberikan kepada saya, seperti sebagai seorang guru PKN, sebagai guru BK karena tidak ada guru BK, kemudian sebagai wakil kepala sekolah, operator, dan proktor. Nah, yang jadi masalahnya bagi saya, Bu, terkadang saya lupa dan terlalai akan jadwal pokok saya sebagai guru agama, sehingga terkadang saya lambat masuk atau terkadang tidak bisa masuk. Ah, ini yang menjadi persoalan saya yang membuat saya merasa ada berdosa sebetulnya, Ibu. Oke, baik Pak. Sebelumnya saya apresiasi kepada Pak Bas ya, karena begitu banyak yang Pak Bas lakukan selain jadi guru, ada beberapa tugas tambahan yang itu tidak semua orang bisa melakukannya, Pak. Nah, tadi saya menggarisbawahi bahwasanya Pak Bas menyatakan ada kelalaian ya, Pak ya, lalai mengajar karena ada tugas tambahan. Nah, biasanya nih Pak, biasanya lalai ini terjadinya pas momennya saat apa seperti itu Pak? Kan tidak semua hari lalai pastinya ya Pak ya. Bisa Iya. Bapak ceritakan? Lalai di sini mungkin barangkali Bu ketika ada hal-hal mendadak Bu, seperti ketika saya harus masuk ternyata ada tuntutan kerja lain seperti mungkin barangkali kepala sekolah tidak berada di tempat, saya harus mengayomi kawan-kawan, kemudian ada Hmm. tugas-tugas proktor dan lainnya. Jadi menurut saya lebih kepada ketika mendadaknya saja Bu, mungkin barangkali. Oke, baik. Jadi di sini yang sering membuat lalai itu adalah permasalahan atau tugas-tugas mendadak seperti itu Pak ya. Iya, Nah, iya Bu. menurut Pak Bas sendiri nih, kondisi ideal seperti apa sebenarnya yang Bapak inginkan antara tugas tambahan dan eh, tugas sebagai guru? Ya, kondisi yang ideal menurut saya mungkin Bu, ini Hmm. saya bisa mengatur waktu saya itu mana yang jam pokok saya, mana yang jam tambahan. Nah, ini mungkin barangkali menurut saya, Bu. Oke, baik. Jadi menurut Pak Bas itu bisa mengatur waktu mana yang pokok dan mana yang tambahan. Seperti itu ya Pak Iya, ya? betul, Oh, Bu. baik. Nah, menurut Pak Bas, dalam gambaran Pak Bas sendiri, kalau kita skalakan nih Pak, dari 1 sampai 10, situasi Bapak sekarang ini ada di skala berapa? Kalau diskalakan, Bu, ya, menurut saya mungkin Mm-mm. barangkali saya sekarang berada pada angka 5 ini, Bu. Karena memang begitu, memang kondisi saya sekarang ini memang begitu lalai gitu, Bu. Baik.
Jadi menurut Pak Bas sekarang ada di posisi skala 5. Nah, Iya Bu, betul. kira-kira setelah proses coaching ini nih Pak, skala berapa nih yang Bapak ingin capai ke kondisi ideal tadi? Tadi Bapak sudah mengutarakan kondisi dan situasi idealnya seperti apa. Sekarang di posisi 5. Nah, kira-kira setelah coaching ini mau Bapak ke skala berapa nih? Mungkin setelah coaching ini yang menjadi harapan saya sebetulnya tidak tinggi lah Bu. Dari angka 7 sampai 8 lah Bu. Itu menurut saya mungkin barangkali sudah mendekati sempurna mungkin barangkali Bu. Oke, baik. Berarti Bapak setelah ini akan menuju skala 8. Nah, seperti yang kita tahu nih Pak, saya apresiasi dulu ya Pak, luar biasa sekali dari 5 ke 8 itu tentunya mendekati kesempurnaan. Nah, Bapak sudah mendapatkan gambarannya, sudah ke skala dari 5 ke 8. Kira-kira solusi apa nih Pak, rencana apa yang terpikirkan untuk mencapai skala 8 itu Pak? Ya, sebetulnya Bu saya sudah mempunyai rencana-rencana ini, tapi saya masih ragu. Oh. Jadi rencana-rencana saya itu ada 2 hal rencana saya ini, rencana Bu. Yang pertama, saya membuat jadwal kecil-kecilan nih untuk saya sendiri, Hmm. sehingga bisa mengontrol diri saya sendiri. Yang keduanya, karena ada keterlambatan, kemudian ada hal-hal yang mendesak terkadang yang membuat saya lalai, saya akan membuat, jam tambahan, menyediakan jam tambahan di luar pembelajaran, mungkin itu setelah pulang sekolah atau malam, saya bisa untuk membantu siswa belajar kemudiannya, Bu. Oke, luar biasa sekali ya Pak rencananya. Yang pertama, Bapak membuat jadwal sendiri agar lebih mengingatkan apa tugas-tugasnya. Yang kedua, yaitu memberikan jam tambahan kepada siswa untuk memaksimalkan hal yang sudah ketinggalan kemarin. Seperti itu ya Pak ya? Ya, Baik. betul, Bu. Nah, ini rencananya sudah ada nih Pak. Kira-kira menurut Bapak, siapa yang bisa membantu Bapak mencapai skala 8 dengan 2 rencana ini, Pak? Kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak seperti itu? Mungkin yang bisa membantu saya dari pihak sekolah mungkin pertama sekali adalah, rekan sejawat atau, teman guru, Ya. mungkin saya nanti akan menunjuk mungkin 2 orang, yaitu guru bahasa Indonesia Ibu Jumira dan guru IPA Ibu Rumi, sehingga mereka biasanya Bu ini ya, mereka itu siap untuk membantu ketika saya ada kesulitan dan mereka menurut saya juga bisa nanti untuk mengingatkan saya. Itu mungkin barangkali Bu yang bisa membantu saya. Oke, luar biasa sekali ya, Pak, ya. Tadi yang bisa membantu yakni rekan sejawat, kepala Iya. sekolah. Nah, kira-kira Pak, kalau dari ada lagi yang terpikirkan siapa yang dapat membantu? Tadi kan ada rekan sejawat. Mungkin barangkali yang bisa membantu saya juga di sana, yang selalu berada di kantor, yang di belakangnya juga ada jadwal itu TU saya, Bu. Dan biasanya ketika saya ada jam, dia selalu terkadang mengingatkan kalau saya tidak berada di dalam kantor, dia me-WA. Kemudian barangkali saya juga akan minta bantuan nanti kepada, siswa diwakili oleh ketua kelas masing-masing per kelas, Bu. Itu mungkin barangkali, Bu. Oke, luar biasa sekali ya Pak Bas. Jadi orang-orang yang diharapkan membantu juga sudah tergambar dengan sangat jelas, rekan sejawat, kepala sekolah, kemudian TU tadi ya Pak, yang Iya, untuk mengingatkan jadwal-jadwal Bapak dan bekerjasama juga dengan ketua kelas. Nah, iya, Bu. selain tadi, kira-kira Pak, apa lagi yang menurut Bapak bisa memaksimalkan proses ini terjadi seperti itu? Kira-kira ada lagi Pak yang mau ditambahkan? Mungkin barangkali menurut saya ini Bu, sesuai dengan jadwal saya tadi itu mungkin saya akan membuat jadwal ini secara tertulis nantinya Bu. Jadi semakin, bisa mengingatkan mungkin barangkali nanti saya tempelkan di rumah, saya tempelkan juga di kantor, dan saya suruh pegang dengan ketua kelas atau di kelas juga di madingnya saya tempel masing-masing. Ini mungkin barangkali Bu. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Jadi dibuat jadwalnya, ditulis di dekat meja kerja dan di Iya, rumah. Itu lebih akan menyenangkan. Baik Pak iya. Bas, selanjutnya nih kita udah punya rencana dan solusi Pak Bas. Kapan rencana eksekusi terdekatnya nih Pak? Oh iya Bu, rencana saya ini saya akan
menggunakan waktu di hari Sabtu, Bu, rencananya, Bu, dalam waktu dekat ini. Karena menurut saya hari Sabtu itu ada waktu luang untuk saya bisa berbicara, berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan TU, Hmm. dengan rekan Ya. sejawat dan, dengan, siswa yang diwakili oleh ketua kelas tadi, Bu. Oke, baik. Jadi udah tidak lama lagi nih Pak ya. Berarti Sabtu dalam minggu ini Pak ya? Dalam minggu ini, Bu. Oke, luar biasa sekali Pak Bas. Saya doakan semoga apa yang Bapak rencanakan berhasil dan berdampak positif untuk Bapak, siswa, dan juga sekolahnya ya Pak. Iya, Oke Bu. Pak, kita kayaknya udah sampai di penghujung obrolan nih Pak, karena waktu kita memang tidak banyak. Sebelum kita tutup, kira-kira apa yang bisa Pak Bas simpulkan dari awal pembicaraan kita tadi hingga akhir? Baik, Bu, mungkin barangkali yang dapat saya simpulkan dari apa yang saya dapatkan pada hari ini selama bercoaching dengan Ibu, tentu pertamanya saya mengucapkan terima kasih nih kepada Ibu yang telah meluangkan waktu, yang bisa mendengarkan keluh kesah saya. Yang saya dapatkan di sini sebetulnya, Bu, pada awalnya tadi saya merasa ragu terhadap apa rencana-rencana yang sudah ada sebetulnya pada diri saya, dengan adanya coaching dengan Ibu pada hari ini sehingga semakin terbuka keyakinan dan wawasan saya akan terlaksananya apa yang saya rencanakan itu. Kemudian yang pada awalnya tadi saya masih ragu akan bisa berkolaborasi dengan kawan-kawan, kepala sekolah, ternyata setelah kita bercoaching ini saya yakin insya Allah ini akan bisa saya laksanakan, Bu. Itu mungkin barangkali jadi lebih Oke. menguatkan keyakinan saya, Bu. Alhamdulillah sekali Pak ya bisa lebih menguatkan. Nah terakhir Pak Bas, gimana perasaannya Pak setelah proses coaching ini? Alhamdulillah kalau perasaan saya hari ini setelah kita bercoaching ini, Bu, luar biasa dan saya sekarang sudah lega nih, Bu, karena sudah mendapatkan solusi-solusi dari diri saya sendiri berkat bantuan dari Ibu. Oke, alhamdulillah ya Pak, jadi sudah lega. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar sampai dengan mengeksekusi rencana Bapak tadi, sampai ketemu di coaching berikutnya dengan apa cerita baru mungkin ya Pak, gimana kelanjutan dari rencana Bapak ini. Terima kasih banyak Pak Bas untuk waktunya. Saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.